Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat tentunya sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Juga sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan saya sebagai peserta pelatihan pekerti mendapatkan tugas untuk membuat sebuah video pembelajaran yang menjelaskan tentang strategi pembelajaran dan motivasi. Tugas ini adalah tugas yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI. Beliau adalah salah satu akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan saya coba untuk membuat atau menjawab tugas yang diberikan oleh beliau, yaitu berbentuk video pembelajaran. Strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Yang pertama, definisinya, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi memang apapun itu harus mempunyai strategi. Tujuan dari strategi sebetulnya bagaimana strategi tersebut agar tetap tepat sasaran, kemudian agar strategi ini bisa menghemat waktu, suatu sistem bisa hemat waktu, suatu sistem bisa tepat sasarannya, yaitu dilakukan melalui strategi. Misalkan saja strategi dalam berperang. Bagaimana jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak, yaitu dilakukan dengan strategi. Bagaimana peralatan canggih bisa dikalahkan oleh peralatan yang sederhana di dalam medan pertempuran misalkannya, yaitu dilakukan dengan strategi. Begitupun dalam kaitan pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang efektif, tepat sasaran, materi yang disampaikan juga dapat terserap oleh peserta didik, sehingga waktu yang kita rencanakan sesuai dengan RPS itu tepat, materinya juga tepat, dan tidak banyak memakan waktu. Berikutnya adalah pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan perguruan tinggi. Ini adalah merupakan bunyi dari pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jadi memang dikatakan suatu proses pembelajaran apabila ada dua interaksi yang searah, baik antara guru dengan murid maupun dosen dengan mahasiswa, agar semua interaksi tersebut, baik ilmu yang disampaikan ataupun informasi yang disampaikan, begitupun sebaliknya ya, feedback yang diberikan oleh mahasiswa atau peserta didik juga dapat memberikan kontribusi kepada dosen maupun guru agar menjadi bertambah kompetensinya tentunya. Yang dimaksud dengan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan bunyi dari pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Adapun mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Ya, maka dari itu dikatakan mahasiswa apabila dia menduduki atau mengenyam pendidikan tinggi di universitas atau sekolah tinggi dan semisalnya. Kenapa pelaku ini wajib dijelaskan? Karena pembelajaran, kemudian juga proses belajar mengajar, dosen dan mahasiswa merupakan termasuk ke dalam faktor pembelajaran. Pembelajaran tidak akan terjadi apabila salah satunya apabila tidak ada dosen maupun mahasiswanya. Nah, pentingnya kita untuk mengetahui strategi belajar dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Artinya, segala sesuatu yang baku yang ditetapkan oleh lembaga tinggi itu harus kita ikuti dan kita tidak mungkin keluar dari acuan itu. Karena sebuah rumusan acuan biasanya sudah baku ya, baik ditetapkan oleh lembaga tinggi maupun lembaga-lembaga terkait ya. Tentu membuat rumusan acuan ya tidak hanya jadi dalam waktu sebentar ataupun tidak asal-asalan. Tentu ini merupakan sebuah produk yang dihasilkan dengan berbagai macam melakukan kajian-kajian ya, agar kegiatan pembelajaran itu tidak keluar dari pokok permasalahan, tidak keluar dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pentingnya strategi pembelajaran adalah mencapai tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan ilmu yang didapat, kemudian juga memiliki taksonomi, misalkan dia kognitif gitu ya, memiliki ilmu pengetahuan, afektif, memiliki sifat yang baik tentunya, dan juga tidak lupa memiliki psikomotor. Artinya segala sesuatu ilmu yang disampaikan melalui praktek ya, paling tidak setelah lulus mahasiswa memiliki keterampilan apa yang didapat selama mereka mengenyam di bangku perkuliahan. Berikutnya, pentingnya strategi pembelajaran agar peserta didik tertarik dengan apa yang disampaikan, agar tertarik mau pergi ke sekolah misalkan ataupun ke bangku kuliah. Yang pertama, harus menarik apa yang disampaikan. Jadi peran subjektif seorang dosen di sini sangat dituntut. Tidak hanya sebatas materinya yang disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikannya kepada mahasiswa agar materinya yang tadinya tidak menarik menjadi menarik, agar materinya yang tadinya tidak berbobot menjadi materi yang berbobot. Kemudian juga di dalam sistem pembelajaran, bagaimana seorang dosen atau seorang guru harus memiliki kemampuan manajemen kelas, yaitu dapat mempengaruhi peserta didik ya, agar mereka memperhatikan, kemudian agar mereka terfokus kepada materi-materi yang kita sampaikan. Tentu ini memerlukan strategi tertentu yang sering kita kenal dengan namanya hypnoteaching ya. Hypnoteaching itu bagaimana seseorang memiliki kemampuan, dia mampu menghipno atau mampu membuat peserta didik agar terfokus kepada materi-materi yang disampaikan. Berikutnya yang keempat, pentingnya strategi pembelajaran untuk memotivasi ya, mendorong, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik ya, agar termotivasi ya, kemudian menjadi dorongan ya. Dorongan itu tentu bagaimana agar peserta didik, khususnya mahasiswa, terdorong ingin meningkatkan kemampuannya,
ingin meningkatkan skillnya, tentu kita harus memberikan rangsangan atau simulasi, ya, simulasi bagaimana peserta didik memiliki minat ingin ingin dia selalu menambah keterampilannya, ilmu pengetahuannya, dan ingin memiliki daya saing yang kuat. Ya, karena ini sangat penting, apalagi di serba teknologi modern gitu ya. Ilmu pengetahuan selalu berkembang ya. Dorongan motivasi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, khususnya di lembaga tinggi. Menggerakkan ya, artinya menjadi pendorong peserta didik. Dosen dituntut sebagai subjek mampu menggerakkan, juga mampu membimbing dan mengarahkan ke peserta didik tentunya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju sesuai dengan tuntutan baik itu dunia masyarakat maupun dunia kerja. Berikutnya, macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry atau dikenal dengan SPI. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari satu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Jadi di sini baik mahasiswa maupun dosen mencoba berpikir menganalisa suatu masalah. Ketika mereka menganalisis suatu masalah, maka timbullah solusi-solusi yang dicari. Sehingga dari analisis permasalahan tersebut, mahasiswa dan dosen berkolaborasi tentunya menemukan jawabannya atau akan menemukan solusi-solusi yang terbaik ya, agar setiap permasalahan mampu dipecahkan dengan cara sederhana maupun dengan cara-cara yang lebih bagus tentunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, macam-macam strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran ekspositoris atau disingkat dengan SPE. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini, dosen menyajikan dalam bentuk yang telah disiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna secara tertib dan teratur. Nah, sistem seperti ini sudah lazim di dunia kampus ya, artinya dosen sebagai pemberi informasi kepada peserta didik dengan metode ceramah. Biasanya mereka menyampaikan materi perkuliahan ya melalui perencanaan, tentunya perencanaan yang dibuat melalui RPS misalkan ya. Nah, dengan metode seperti ini, strategi seperti ini, mahasiswa diharapkan mampu menyerap ilmu pengetahuan atau mampu mengembangkan kemampuannya baik kognitif maupun psikomotor ya melalui penyampaian apa yang disampaikan oleh dosennya. Metode ceramah dalam strategi pembelajaran ekspositoris ini sudah tidak asing lagi bagi semua kalangan ya. Berbeda dengan cara yang pertama tadi, jadi mahasiswa tidak sebagai objek tapi sebagai subjek pemberi informasi, pemecahan masalah dengan berkolaborasi dengan dosennya. Tetapi kalau dalam strategi yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris, yaitu dosen menyampaikan informasi ataupun ilmu pengetahuan kemudian mahasiswa sebagai objeknya dengan teratur dan terstruktur
diatur tentunya melalui sebuah acuan yang dikenal dengan nama RPS. Berikutnya, strategi pembelajaran berbasis masalah atau yang disingkat dengan SPBM. Apa itu strategi pembelajaran berbasis masalah? Yaitu strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif, ya, artinya pada pengetahuan yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Berikutnya yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Atau model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, metode ini sebetulnya metode kooperatif, ya, artinya kerjasama antar kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Karena dengan latar belakang yang berbeda, masing-masing mengemukakan pendapat, masing-masing memiliki ide biasanya, ya. Dan ada nilai karakter yang dibangun di dalam sistem pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama, gotong royong, kesatuan, saling menghargai, dan seterusnya. Nah, pembelajaran kooperatif ini sangat efektif diterapkan baik di kalangan pelajar SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, agar mereka timbul karakter-karakter seperti mampu mengemukakan pendapat, kemudian mampu bekerja sama, juga mampu menghargai pendapat-pendapat orang, tidak memaksakan pendapat kita terhadap orang lain, ya. Artinya sangat banyak karakter yang didapat, karakter yang dibangun melalui strategi pembelajaran kooperatif ini. Jadi sistem-sistem pembelajaran atau strategi-strategi pembelajaran ini seharusnya bisa dimiliki oleh seorang dosen, ya, artinya disebutnya dengan soft skill, ya, soft skill. Di samping kemampuan akademis, seorang dosen juga harus memiliki strategi-strategi tertentu bagaimana peserta didik dapat tertarik atau nyaman berada di ruang perkuliahan dengan dosen yang memiliki banyak strategi-strategi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan tidak usah khawatir, ya. Sangat banyak strategi-strategi pembelajaran yang dibangun ataupun dikembangkan baik melalui cara manual maupun menggunakan teknologi modern, ya. Yang terpenting apa yang kita sampaikan dengan strategi apapun, ya, tetap semuanya legalitasnya harus mengacu kepada legalitas lembaga atau kepada standar baku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video pembelajaran yang saya buat ini walaupun jauh dari kata sempurna, paling tidak dengan strategi pembelajaran kita akan mampu membuat peserta didik jadi nyaman dan mereka terus ingin meningkatkan kompetensinya.
Terima kasih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.